Nah, sekarang Kak Adrian akan masuk di manipulator sejati. Ini penyebab orang-orang benar itu jatuh. Ini loh. Dia nih dalang di balik segala sesuatunya. Kenapa iblis dikatakan manipulator sejati? Karena dia bisa membuat saudara dan saya berpikir saya jatuh karena saya. Bukan karena dia. Dia adalah manipulator sejati. Itu iblis. Cara iblis yang pertama itu memikat. Iblis akan mencoba memikat saudara dan saya dengan keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Seperti yang 1 Yohanes 2 ayat 10 katakan. Setiap kita akan dicobai oleh iblis. Dia akan pikat kita. Dengan apa yang kelihatan enak oleh mata kita. Apa yang kelihatan nyaman oleh daging kita. Dan apa mungkin yang bisa memberikan pride, hormat, rasa bangga pada diri kita. Dan cara iblis ini sama seperti cara yang dia pakai waktu dia hendak menjatuhkan manusia di Taman Eden. Caranya dia memperlihatkan kepada manusia bahwa buah yang selama ini Tuhan larang itu enak banget. Pokoknya dia enak banget. Secara mata kelihatan itu indah. Waktu iblis bicara, sebelum iblis bicara, buah itu tidak pernah kelihatan indah di mata Adam dan Hawa. Gak pernah. Mereka lewat di taman itu, mereka lihat pohon itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Tapi gak pernah sekalipun mereka lihat pohon itu indah. Gak pernah. Karena mereka tahu Tuhan larang. Jadi gak pernah sekalipun. Tapi begitu iblis bicara, tiba-tiba buah pohon yang selama ini gak kelihatan indah, tiba-tiba hari itu kelihatan indah. Keinginan mata. Apa yang selama ini engkau pikir itu gak benar, kau tahu itu gak benar, engkau yakin itu gak benar, iblis bisa rubah. Perlahan-lahan. Mungkin iblis gak merubah itu langsung melihat bahwa hal yang engkau mau lakukan ini adalah hal yang benar, hal yang salah. Tapi pelan-pelan iblis rubah cara pandang saudara. Kalau iblis bisa merubah cara pandang Hawa tentang buah yang dulunya dilarang menjadi buah yang kelihatan enak, kelihatan baik. Apalagi dengan hal-hal dalam hidup kita. Iblis memikat kita dengan keinginan mata saudara, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Kenapa keinginan keangkuhan hidup? Karena Hawa diberitahu, kalau kamu makan buah ini kamu akan jadi sama seperti Allah. Cara iblis memikat kita membangkitkan ego. Kalau dia bisa, kenapa saya gak bisa? Kalau mereka bisa, kenapa kamu gak bisa? Kalau dia bisa lakukan sembunyi-sembunyi dan bisa hebat dan bisa berhasil, kenapa kamu gak bisa? Iblis adalah manipulator sejati. Ingat ya, dia udah lama hidup dibandingkan saudara dan saya. Bahkan dibandingkan kakek saudara dan kakek saya. Dia jauh lebih banyak, lebih lama masanya dia hidup di dunia ini. Dia punya 1001 pengalaman, bahkan lebih daripada itu. Untuk menjatuhkan setiap orang melalui teknik yang pertama, memikat. Hati-hati saudara. Apa yang baik belum tentu benar. Dan apa yang benar belum tentu nyaman. Kalau saudara mengukur segala sesuatu dari rasa nyaman, saudara bisa jatuh. Teknik yang kedua yang dipakai oleh iblis adalah menyesatkan, memutarbalikkan kebenaran dengan dusta. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 3 ayat 1-5, dia bilang seperti ini. Bukankah Allah telah berfirman bahwa buah dalam pohon, buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Bayangkan, iblis bilang, bukankah Allah bilang bahwa semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Dia putar balikan. Padahal Allah bilang di Kejadian 2, kalau saudara baca, Allah berfirman seperti ini. Semua buah dalam pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali. Allah bilang semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali. Tapi iblis, dia putar balikan. Bukankah Allah bilang bahwa semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Bayangin.
Dia coba memutarbalikkan fakta. Allah bilang boleh, dia bilang Allah bilang gak boleh. Supaya membuat pikiran saudara mencurigai Tuhan. Cara iblis seperti itu saudara. Pertama dia akan memikat saudara, kedua dia akan menyesatkan pikiran saudara. Supaya saudara berpikir bahwa, Tuhan kasih saya hukum untuk siksa saya. Tuhan kasih saya firman untuk kasih menderita saya. Tuhan kasih saya ini semua ayat-ayat dibaca hanya untuk membuat saya tidak nyaman. Iblis berusaha membuat saudara seperti itu. Memutarbalikkan fakta. Allah bilang semua buah dalam pohon taman ini boleh kamu makan. Tapi iblis bilang, bukankah Allah bilang bahwa semua buah tidak boleh kamu makan? Bayangin. Kalau saudara tidak kenal trik-triknya iblis, maka saudara akan mudah banget jatuh. Jadi hari ini Kak Adrian mengajar, trik yang pertama dari iblis dia akan memikat dengan keinginan mata, keinginan hidup, keangkuhan hidup dan keinginan daging. Cara kedua dia akan mencoba menyesatkan pikiran kita dengan mencurigai Tuhan. Mencurigai niat Tuhan, mencurigai rencana Tuhan, mencurigai motivasi Tuhan. Iblis akan coba pelan-pelan menyesatkan kita. Dan yang ketiga, cara kerja dari manipulator sejati ini adalah menuduh saudara. Dia pertama pikat saudara, dan pada waktu saudara jatuh, dan saudara tahu saudara udah bersalah, caranya bagaimana iblis supaya saudara gak bangkit kembali? Dia mulai tuduh saudara. Kamu gak mungkin bisa bangkit. Kamu itu udah kotor. Kamu itu udah cemar. Kamu itu udah gak ada harapan. Kamu itu udah gak kudus lagi. Kamu gak bisa bangkit. Kamu gak layak di mata Tuhan. Itu yang iblis katakan. Karena teknik dari manipulator sejati adalah seperti itu saudara. Dia bukan cuma memikat. Dia bukan cuma menyesatkan. Tapi dia akan menuduh engkau siang dan malam. Sama seperti Wahyu 12 ayat 10 berkata, pendakwa kita menuduh kita siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita gak bangkit. Itulah alasan kenapa banyak anak-anak Tuhan. Mereka jatuh tapi mereka gak bisa bangkit. Karena iblis udah bicara, kamu gak bisa lepas. Kamu udah gak kudus lagi. Semua orang sudah tahu siapa kamu. Kamu gak bisa bangkit. Tuhan gak mau dengar lagi doamu. Tuhan gak mau peduli lagi sama kamu. Kamu udah berdosa. Disitulah tempatmu. Kamu gak bisa bangkit. Kalau kamu bangkit pun kamu akan jatuh. Karena iblis dalam Wahyu pasal 12 berkata, dia adalah pendakwa yang menuduh kita siang dan malam. Padahal Amsal tadi berkata seperti gini. Orang benar bisa jatuh, tapi dia bangkit kembali. Tapi cara pikat iblis, dia bukan cuma memikat saudara, dia bukan cuma menyesatkan saudara, tapi dia akan menuduh saudara. Kenapa dia harus menuduh? Supaya mencegah saudara bangkit. Karena dia tahu saudara adalah ancaman bagi kerajaannya. Ya, saudara adalah ancaman bagi kerajaannya. Saudara yang terikat dengan dosa, bahkan terikat begitu lama, saudara harus kasih satu pertanyaan. Kenapa sampai saya terikat begitu lama? Kenapa sampai saya gak bisa lepas dari dosa ini? Kenapa iblis begitu mengekang saya? Saudara mau tahu jawabannya? Karena iblis tahu engkau ancaman. Iblis tahu engkau adalah ancaman bagi kerajaannya. Makanya dia ikat engkau. Dia ikat engkau. Tapi hari ini firman Tuhan datang ingin membebaskan setiap saudara. Supaya saudara mengerti bahwa takdirmu bukan di kejatuhanmu. Tuhan gak pernah memilih engkau supaya engkau jatuh. Dan engkau pasrah menyerah sepanjang hidupmu. No! Saudara dan saya, kita ditakdirkan menjadi lebih daripada pemenang. Iblis tahu saudara dan saya bisa menggetarkan kerajaannya. Makanya iblis coba memikat saudara, menyesatkan saudara, dan menuduh saudara supaya saudara gak bangkit. Dan cara terakhir dari manipulator sejati ini adalah membunuh. Membunuh saudara. Karena di Yohanes dikatakan begini.
Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Dia akan membunuh gairahmu terhadap Tuhan. Sehingga engkau akan sampai kepada satu titik di mana engkau tegar hati. Orang mau bicara firman, kamu udah mati rasa. Dulu lagu penyembahan yang biasa kamu dengar membuat air matamu jatuh. Tiba-tiba kamu dengar air matamu gak jatuh lagi. Hatimu sudah tegar. Itu teknik terakhir dari manipulator sejati. Membunuh. Gak ada lagi hati nurani yang tersentuh setiap kali dengar firman Tuhan. Gak ada. Gak ada lagi hati nurani yang tersentuh pada waktu orang memuji menyembah Tuhan. Gak ada. Ini hasil terakhir daripada manipulator sejati, yaitu iblis. Pertama dia pikat saudara. Kedua dia akan menyesatkan saudara, membuat saudara meragukan janji-janji Tuhan, meragukan rencana Tuhan. Ketiga dia akan coba apa? Menuduh engkau siang dan malam. Kalau engkau udah jatuh, dia akan tuduh engkau siang dan malam supaya engkau gak bangkit. Sehingga apa? Engkau akan masuk dalam siklus jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Sampai ada satu masa di mana engkau gak yakin lagi engkau bisa keluar. Karena iblis sudah menang. Iblis bilang engkau gak mungkin keluar. Saudara tahu kenapa bangsa Israel pada waktu dikeluarkan dari tanah Mesir. Nah sekarang saya bicara Mesir lagi nih. Gak tahu padahal gak mau diceritain. Kenapa bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Kenapa pada waktu setiap kali mereka ada di padang gurun pada bersama dengan Tuhan. Mereka bilang aduh kembalikan aja kami di Mesir. Kayaknya lebih enak di Mesir, lebih enak di Mesir. Saudara tahu kenapa bangsa Israel bisa berpikir seperti itu? Karena bangsa Israel sudah 400 tahun lebih diperbudak di Mesir. Beratus-ratus tahun mereka diperbudak di Mesir. Awalnya papanya adalah orang merdeka dulu. Pada waktu diperbudak di Mesir, mereka dipaksa untuk percaya takdirmu itu adalah budak. Tapi papanya tahu, enggak, saya bukan budak, saya dulu orang merdeka. Hanya karena sekarang raja yang baru mau menindas kami sehingga saya jadi budak. Kemudian orang generasi pertama melahirkan generasi kedua. Anaknya mungkin masih dengar dari papanya bahwa papanya dulu orang merdeka. Tapi karena ada raja yang baru, papanya jadi budak dan sekarang dia lahir sebagai budak. Generasi kedua. Pas generasi ketiga lahir, dia mungkin dengar kakeknya dulu orang merdeka. Tapi ayahnya orang budak. Sekarang dia lahir sebagai budak. Tapi begitu generasi keempat lahir, saudara tahu apa? Mereka sudah mulai percaya bahwa mereka adalah budak. Mereka sudah mulai percaya bahwa mereka adalah budak. Begitulah cara iblis. Engkau jatuh pertama kali, kau mungkin cepat sadar dan kau bertobat. Tapi kalau jatuh di kesalahan yang sama berulang-ulang kali, engkau akan dibuat iblis percaya bahwa engkau adalah budak yang tidak akan mungkin lepas. Tapi hari ini saudara, Tuhan Yesus sayang kepada setiap saudara. Siapapun saudara, Tuhan Yesus sayang. Firman Tuhan datang untuk membuka pikiran saudara, paradigma saudara, persepsi saudara tentang jatuh dan tentang bagaimana kita bisa bangun kembali, bangkit kembali.